Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita Donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Jika Anda melakukannya, saya akan menyelamatkan hidup Anda. Sebelum menunggu jawaban, dia menerjang ke arah Yang Qi. Seketika, semua cahaya di area itu tampak menghilang, seolah-olah semuanya dihancurkan. Ini adalah seni energi kelas kekaisaran, Sutra Hati Super Destruction. Teks tulisan suci hitam mengalir keluar, menjadi tangan besar yang menutup di sekitar Yang Qi, dan udara mulai berputar dan pecah. Itu adalah serangan telapak tangan yang diisi dengan transformasi Yin dan Yang, dan 5 fase. Itu bisa menghancurkan segala macam formasi mantra, dan akan dengan mudah mengalahkan siapapun dalam transformasi legendaris pertama atau kedua. Itu bergerak secepat meteor, namun sebelum bisa mencapai Yang Qi, sebuah pagoda besar muncul di sekelilingnya. Di permukaan bel ada Asura yang diperlengkapi untuk pertempuran, yang meraung dan mengulurkan tangannya untuk menghadapi serangan Old Man Super Destruction. Oh, Palem Super Destruction hancur. Penghancuran orang tua memandang Yang Qi dengan ekspresi tidak percaya, dan Yang Qi melihat ke belakang dengan senyum penuh teka-teki. Legendaris Yin yang sangat kuat, tetapi mengingat beberapa orang yang telah dibunuh Yang Qi baru-baru ini, dia telah maju dengan pesat. Lebih jauh lagi, dia telah mengambil elemen jiwa dan hukum magis Blaitzar Manisados dan memasukkannya ke dalam pagoda Kaisar Agung, menggabungkannya dengan daging dan darah Asura. Karena itu, pagoda Kaisar Agung sekarang memiliki jiwanya sendiri. Dan dengan Blaitzar Mani Reverse dan Huang Ho sebagai budak di pagoda, memperkuat semua formasi mantranya, pagoda itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Karena semua itu, Yang Qi dengan mudah meniadakan serangan Old Man Super Destruction. Di gunung terdekat, Hua Fengfeng berdiri bersama Hua Tianxiong. Ayah, mengapa kamu tidak melakukan sesuatu sekarang? Penghancuran orang tua berada dalam transformasi legendaris kelima. Bagaimana jika sesuatu terjadi pada Little Bro Kiku? Saya sedang menguji basis kultivasi Yang Qi, jawabnya, ekspresi terkejut di wajahnya. Sekarang saya dapat melihat bahwa dia bahkan lebih misterius daripada yang saya sadari. Dia sangat kuat. Perbedaan antara transformasi legendaris pertama dan yang kelima jauh melampaui perbedaan antara langit dan bumi. Bahkan dengan pagoda Kaisar Agung, dia seharusnya tidak bisa melawan seperti itu. Sayang sekali saya tidak dapat sepenuhnya menilai basis kultivasi Yang Qi. Iya, dia pasti pantas menjadi orang yang menentang putra mahkota. Mari kita lihat bagaimana negosiasinya dengan Old Man Super Destruction berjalan. Kembali ke dalam gua, Yang Qi melihat ke arah penghancuran orang tua yang terkejut dan berkata, "Kamu menjalankan aliansi kain kafan surga, benar saya meminta Anda di sini untuk menegosiasikan kesepakatan, dan sebaliknya, Anda menyerang saya. Saya sulit percaya bahwa Anda datang dengan itikat baik." "Baiklah," kata Old Man Super Destruction, matanya berkedip. "Aku akui kamu kuat, jadi mari kembali ke poin utama. Apa yang Anda inginkan sebagai ganti informasi tentang putra mahkota?" Penghancuran orang tua akhirnya yakin bahwa Yang Qi memenuhi syarat untuk berdiskusi dengannya. Dan fakta bahwa dia memiliki Huang Ho tampaknya menunjukkan bahwa dia benar-benar memiliki informasi rahasia tentang putra mahkota. Huang Ho adalah orang baru yang suci, tipe orang yang bisa memanggil angin dan memanggil hujan di dunia luar. Dengan satu kata darinya, bahkan klan yang kuat bisa dijarah atau dibantai. Bahkan klan aristokrat paling kuat di benua itu akan melakukan segala yang mungkin untuk menghindari menyinggung perasaannya, jangan sampai mereka musnah. Dia sangat terkenal sehingga aliansi kain kafan surga sudah lama memberikan hadiah untuk kepalanya. Old Man Super Destruction sendiri telah membuat banyak rencana untuk membunuhnya, tidak ada satupun yang berhasil. Namun, disinilah dia, bertingkah hampir seperti guk-guk gembala bagi Yang Qi. "Bicaralah, Yang Qi," kata Old Man Super Destruction. "Jika Anda memiliki bukti kuat untuk menunjukkan dimensi alternatif tempat putra mahkota bersembunyi, maka aliansi kain kafan surga akan memberikan apapun yang Anda inginkan. Tuan Muda Kain Kafan Surga telah mengatur hadiah yang bagus untukmu." Hadiah? Yang Qi tertawa. Apapun yang disebut hadiah yang dia atur, saya tidak menginginkannya. "Dengar, aku tidak hanya berencana memberimu informasi tentang putra mahkota, aku punya peta yang mengarah langsung ke dia. Dan aku juga tahu apa yang dia rencanakan selanjutnya. Tetapi sebagai gantinya, saya menginginkan sesuatu yang spesifik. Harta karun. Dan banyak sekali. Kamu punya peta yang lengkap dan kau tahu apa yang dia rencanakan selanjutnya." Mata Old Man Super Destruction berkedip karena terkejut.
Bagus. Sebutkan harga Anda. 1000 senjata roh. 100.000 batu roh kelas kerajaan. 10.000 batu roh tingkat kekaisaran. 1000 batu roh tingkat kedaulatan. Plus, setidaknya 5 harta magis yang setara dengan gerbang kekosongan besar, hal-hal yang dapat mengekstrak item dari dimensi alternatif. Apa? Old Man Super Destruction berkata, matanya menyala dengan niat membunuh. Merasa sangat serakah, bukan aliansi kain kafan surga akan benar-benar bangkrut jika kami mencoba membayarmu sebanyak itu. Saya ragu Institut Demi Immortal Anda memiliki kekayaan sebanyak itu, dan mungkin bahkan gunung gantung. Apakah kamu benar-benar serius tentang kesepakatan ini? 1000 senjata roh. Apakah Anda tahu apa itu senjata roh? Bahkan hanya satu yang setara dengan Leviathan. Dibutuhkan energi roh surga dan bumi, dan intisari matahari dan bulan untuk memberikan kesadaran roh pada senjata. Anda pikir mereka hanya tumbuh di sana-sini seperti bok choy, dan Anda bisa mengambilnya mau tak mau. Dan apakah Anda tahu sesuatu tentang batu roh? Ternyata tidak. Batu roh kelas kerajaan bisa membelikanmu sebuah kota. Dan itu belum lagi kelas kekaisaran atau kelas kedaulatan. Kultivasi biasa hanya dapat dipraktikkan dengan tingkat tinggi dan tingkat tertinggi. Kamu pikir kamu siapa? Bahkan Tuan Muda Shroud Heaven sendiri tidak akan bisa dengan santai menggunakan batu roh kelas kerajaan atau kelas kekaisaran untuk berkultivasi. Saya ragu bahkan orang bijak hebat akan memiliki cadangan yang kaya. Lihat, tenang, kata Yang Qi dengan dingin. Mungkin harga yang saya minta agak tinggi, tetapi apakah Anda tahu siapa putra mahkota sebenarnya? Lupakan fakta bahwa dia seharusnya menjadi rektor berikutnya dari Demi Immortal Institute. Dia adalah dewa dari surga yang turun ke dunia fana, seseorang yang menyimpan rahasia besar. Jika Tuan Muda Shroud Heaven Anda berhasil membunuhnya, dan menggunakan semacam sihir iblis untuk memurnikannya menjadi inkarnasi di luar tubuh, dewa kedua yang baru lahir, maka mencapai level Great Sage akan menjadi hal yang sederhana baginya. Selain itu, dia akan lebih kuat daripada Sage Agung lainnya di levelnya. Anda harus menyadari betapa kuatnya putra mahkota, dan tingkat kekuatan mengerikan yang ada di dalam dirinya. Old Man Super Destruction balas menatapnya tanpa berkata-kata. Dia memimpin aliansi kain kafan surga, yang telah diciptakan untuk tujuan khusus berurusan dengan putra mahkota. Mereka tahu lebih banyak tentang dia daripada siapapun, dan akan membayar apapun untuk membunuhnya. Sayangnya, harga yang baru saja diminta Yang Qi sangat keterlaluan. Aku tahu kamu dan putra mahkota adalah musuh, kata Old Man Super Destruction. Membunuhnya akan menguntungkanmu juga. Mengapa kita tidak bergabung saja? Anda memberitahu kami di mana dia berada, dan kita bisa pergi ke sana bersama untuk membunuhnya. Dengan begitu, kita berdua menang. Bagaimana menurutmu? Dia memiliki banyak harta karunnya sendiri. Jika kita partner, kita bisa membaginya di antara kita berdua. Mempertimbangkan artefak kuno yang bisa dia akses, gerombolan harta karunnya kira-kira nilainya sama dengan harga yang baru saja kamu sebutkan. Yang Qi tertawa terbahak-bahak. Kau pikir aku idiot? Bekerja dengan Anda akan menjadi kasus meminta harimau untuk kulitnya. Saya lebih suka memiliki uang tunai di muka daripada kemungkinan akses ke harta karun. Meskipun, Anda memang memukul paku di kepala. Putra mahkota memang memiliki banyak harta. Setelah Anda membunuhnya, Anda akan mendapatkan semuanya, dan itu pasti akan melampaui apapun yang Anda bayarkan kepada saya. Saya hanya meminta Anda untuk melakukan penarikan awal, bukan lihat. Apakah kita punya kesepakatan, atau tidak, atau apakah Anda perlu mendapatkan persetujuan dari Tuan Muda Kain Kafan Surga? Dia tidak perlu mendapatkan persetujuan. Saya yang membuat keputusan. Gemuruh. Dalam sekejap mata, roh dewa muncul dari kedalaman ruang tanpa batas, berdenyut dengan energi iblis dan iblis yang tidak pernah berakhir, tombak di tangannya yang dia pegang terentang ke langit. Di belakangnya ada jutaan demi jutaan jiwa pendendam, yang merupakan makhluk hidup yang telah dia bunuh dan ubah menjadi dewa hantu dan roh iblis. Tuan Muda Kain Kafan Surga telah tiba. Yang Qi telah melihat Tuan Muda Kain Kafan Surga sebelumnya, dan tidak merasakan sesuatu yang luar biasa darinya. Namun, itu karena semua energi Tuan Muda Kain Kafan Surga telah difokuskan pada putra mahkota. Kali ini, Yang Qi pasti bisa merasakan tekanan tak terbatas yang terpancar darinya. Suara retakan bisa terdengar saat udara di sekitar Yang Qi kusut dan robek, dan semua sihir penangkal yang dia buat dengan pagoda Kaisar Agung langsung hancur. Getaran melewati Yang Qi, dan darahnya melonjak begitu hebat sehingga dia hampir batuk seteguk. Tapi kemudian, kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka diaktifkan. Di dalam dirinya, kekuatan Hell Portal dan Hellfire Crucible menetralisir semua efek negatif.
Dari sudut pandang orang luar, sepertinya dia hanya terbang di udara untuk sesaat sebelum mendarat kembali di tanah. Tatapan aneh melintas di mata Tuan Muda Kain Kafan Surga. Jelas, itu benar-benar mengejutkan baginya bahwa Yang Qi bisa bertahan dengan kekuatannya. Tentu saja, dia hanya ada di sini dalam bentuk cloning, tapi itu adalah cloning yang dia buat dengan sangat hati-hati, menggunakan jiwa dari banyak iblis yang kuat. Berbicara secara logis, kekuatan klon seharusnya cukup untuk membuat Yang Qi terluka parah dan batuk darah. Namun, hal semacam itu tidak terjadi. Dia tampak hidup seperti naga atau harimau, dan tampaknya tidak terluka sedikit pun. Itu sebenarnya agak menakutkan. Keluar dari sini, Hua Tianxiong. Tuan Muda Kain Kafan Surga berkata, aku tahu kamu di sana memata-matai kami, menunggu untuk datang membantu orang menyebalkan ini pada saat itu juga. Anda adalah perisai kecilnya, bukan apakah ini yang Anda sebut membuat kesepakatan sepertinya kamu mencoba untuk menipuku. Sebuah tawa bergema saat Hua Tianxiong muncul di gua. Melihat ke arah Tuan Muda Surga Kafan, dia tersenyum dan berkata, kamu adalah seorang legendaris yang tidak pernah mati, Tuan Muda Surga Kafan. Siap untuk mencapai level Great Sage saat Anda menemukan peluang yang tepat. Nah, bukankah ini kesempatan mengapa Anda tidak mau membagi keuntungan sedikit selain itu? Kesepakatan ini antara Anda dan Yang Qi. Saya hanya di sini untuk bertindak sebagai mediator jika perlu. Jika Anda ingin bantuan saya untuk membunuh putra mahkota, saya akan dengan senang hati menurutinya, dengan asumsi itu sepadan untuk saya. Kamu pikir aku butuh bantuanmu untuk membunuh putra mahkota? Tuan Muda Kain Kafan Surga berkata. Kalau begitu, kamu salah. Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Selain itu, Gunung Gantung memiliki ahli top sebanyak langit yang memiliki awan, jadi jika saya membutuhkan bantuan, saya pasti tidak akan datang kepada Anda. Mungkin tidak, jawab Hua Tianxiong. Dari apa yang saya dengar, Anda mungkin memiliki banyak ahli top di Gunung Gantung, tetapi pertikaian di antara mereka sangat sengit. Anda Demon Fox semua perencana jahat yang hanya peduli untuk kepentingan diri sendiri. Kecuali jika Anda bekerja sama dengan kerabat darah, kemungkinan besar Anda akan ditikam dari belakang. Tapi bukan itu cara saya melakukan sesuatu. Saya yakin Anda tahu bagaimana perilaku orang tua seperti saya. Dengan itu, dia menggenggam tangannya di belakang punggungnya dengan bangga. Kamu benar, kami Demon Fox bahkan tidak bisa mempercayai orang di pihak kami sendiri. Sebenarnya, ada banyak hal yang harus saya sembunyikan dari kerabat saudara saya, jangan sampai saya mati. Dan saya harus mengakui bahwa Anda orang-orang ortodoks cenderung lebih dapat dipercaya. Sebenarnya, saya sudah melakukan pekerjaan rumah saya tentang Anda, Hua Tianxiong. Anda tidak pernah mengkhianati siapapun sepanjang hidup Anda. Yang mengatakan, Anda masih perlu berbicara tentang Yang Qi ini. Harganya terlalu tinggi. Tidak sedikit pun, selain Yang Qi. Jika Anda membunuh putra mahkota, Anda akan memiliki akses ke semua kekayaannya, jumlah yang jauh melebihi apapun yang saya minta. Tuan Muda Kain Kafan Surga, tidakkah kamu bersedia membayar sebanyak itu untuk sampai ke putra mahkota? Apakah kamu benar-benar yakin kamu tahu di mana dia? Tuan Muda Kain Kafan Surga bertanya. Yang Qi mengangguk. Iya, benar-benar pasti. Bahkan, Anda dapat memiliki Huang Hou jika Anda mau, dan mendapatkan informasi darinya secara langsung. Meskipun, dalam hal ini saya harus menaikkan harga. Bagaimanapun, putra mahkota memberikan peta kepada Huang Hou, ditambah instruksi untuk tugas yang sangat penting. Jika tugas itu selesai, putra mahkota akan pulih dalam setahun, dan keluar sebagai sage hebat. Jika itu terjadi, dia akan menghancurkan semua orang, dimulai denganmu. Tahun Tuan Muda Kain Kafan Surga berkata, tampak terkejut. Jangan bilang bahwa dia, oh saya mengerti. Jadi, ia ingin membangun yang hal. Dia benar-benar mempertaruhkan segalanya. Kutukan, aku tidak bisa membiarkan dia berhasil, kalau tidak. Saat yang lama berlalu. Bagus, saya setuju dengan harga Anda. Tapi aku ingin Huang Hou. Maka harganya menjadi 2 kali lipat, jawab Yang Qi tanpa ragu sedikit pun. Dia adalah murid dari Demi Immortal Institute, jadi memberikannya padamu akan menjadi pengkhianatan besar. Itu terutama benar mengingat Anda mungkin akan membunuhnya. Tidak mungkin aku bisa menggandakan harganya. Akan sulit bagi saya untuk mendapatkan semua yang sudah Anda minta. Selain itu, bagaimana jika informasi Anda buruk? Bagaimana kalau kita berkompromi? Hua Tianxiong memotong. Aku akan membawa Huang Hou. Dan saya juga akan bergabung dengan Anda dalam upaya Anda untuk membunuh putra mahkota. Ini akan menjadi yang terbaik dari kedua dunia.
Anda memberitahu saya pertanyaan apapun yang ingin Anda tanyakan pada Huang Ho, dan saya akan memastikan Anda mendapatkan jawabannya. Mata Tuan Muda Kain Kafan Surga menyipit saat dia mempertimbangkan tawaran itu. Pada akhirnya, keberadaan putra mahkota terlalu penting. Bagus, sepakat. Kami bertemu kembali di sini dalam 3 hari untuk menyelesaikan semuanya. 3 hari kemudian, dengan Hua Tianxiong di sana untuk menjaga semuanya tetap berjalan, klon Tuan Muda Kain Kafan Surga membawa karung dimensional ke Yang Qi untuk menyelesaikan kesepakatan mereka. Keduanya menunjukkan perilaku terbaik mereka. Tuan Muda Kain Kafan Surga tidak mencoba untuk melakukan trik apapun, dan Yang Qi memberikan penjelasan yang sangat menyeluruh tentang bagaimana putra mahkota bersembunyi di tanah tandus Super Heaven. Kedua belah pihak bisa merasakan bahwa yang lain tulus. Setelah diskusi singkat, Yang Qi memberikan bagan navigasi kepada Tuan Muda Kain Kafan Surga, yang menyerahkan semua harta yang dia bawa ke dalam karung dimensional. Prosesnya memakan waktu sepanjang sore. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, Yang Qi merasa seperti sedang bermimpi. Dia telah memukulnya sangat kaya. Semalam, dia telah memperoleh kekayaan untuk menyaingi klan terkaya di negeri itu. Di benua kaya subur, ada banyak klan bangsawan, keluarga kuat, dan sekte. Meskipun 4 institut dianggap yang paling berpengaruh, ada juga dinasti leluhur Sage, rumah musim semi dan musim gugur, tabernakel api, dan organisasi sejenis lainnya. Di masa lalu, klan yang bahkan tidak dianggap layak peringkat, dan bahkan sekarang, mereka masih dianggap hanya tingkat ketiga. Tapi Yang Qi baru saja memperoleh kekayaan yang biasanya hanya dimiliki oleh klan tingkat pertama. Tidak akan lama sebelum klan yang benar-benar bisa menyentuh bahu orang-orang seperti tabernakel api dan rumah musim semi dan musim gugur. Itu terutama benar mengingat klan sekarang memiliki apa yang pada dasarnya adalah seorang patriark di tingkat legendaris, yaitu Yang Qi. Pemeriksaan cepat dari tas dimensi memastikan bahwa semua yang dia minta ada di dalam. Tanpa ragu-ragu, dia melemparkan semuanya ke pagoda Kaisar Agung, dan mengaktifkan formasi mantra yang diperlukan untuk membersihkannya dari energi iblis. Bahkan Hua Tianxiong sedikit iri dengan kekayaannya, tetapi perhatian utamanya saat ini adalah menjatuhkan putra mahkota. Dia bahkan membantu Yang Qi memeriksa untuk memastikan tidak ada jebakan yang mengintai di dalam harta karun itu. Tentu saja, mengingat betapa Yang Qi menghargai hubungan dekatnya, Hua Tianxiong tahu bahwa kekayaan baru Yang Qi kemungkinan besar akan menguntungkan putrinya Hua Fengfeng. Setelah mendapatkan peta, Tuan Muda Shroud Heaven tampak sangat senang. Dia dan Hua Tianxiong membuat pengaturan untuk bertemu kembali nanti untuk membunuh putra mahkota. Kemudian, kelompok itu berpisah. Di sebuah pulau di Laut Timur, penghancuran orang tua dan klon Tuan Muda Kain Kafan Surga berhenti untuk diskusi singkat. Tuan Muda, saya melakukan beberapa pemeriksaan, dan yang mengejutkan saya menemukan bahwa hanya 2 tahun yang lalu, bocah Yang Qi itu bukan siapa-siapa. Seekor semut. Lalu dia tiba-tiba mulai membuat kemajuan gila, dan sekarang dia adalah seorang legendaris. Bagaimana Anda berubah dari manusia fana menjadi legendaris dalam waktu yang begitu singkat bahkan putra mahkota tidak berkembang secepat itu? Sangat mencurigakan, kata Tuan Muda Shroud Heaven. Tuan Muda, mengapa Anda memberikan semua kekayaan itu kepadanya? Saya hampir tidak percaya bahwa Anda baru saja menyerahkan 1 set lengkap 5 fase harta magis. Lampu Sky Spirit, kapak belati Razor Gold, tembak Mulberry, air singularitas, dan pasir naga kuning. Kamu memalsukan barang-barang itu secara pribadi untuk diberikan sebagai hadiah kepada Putri Great Sage Ultra Heaven, Putri Sadarma. Tuan Muda Kain Kafan Surga mendengus dingin. Kamu pikir aku hanya akan menyerahkan barang-barang itu dan membiarkannya menyimpannya? 5 fase harta ajaib itu adalah jebakan yang bahkan tidak bisa dilihat oleh Hua Tianxiong. Saya menggunakan sihir iblis penyembunyi jiwa 81 untuk membagi benih iblis surga menjadi 5 bagian dan memasukkannya ke dalam harta itu. Begitu Yang Qi mulai bekerja dengan mereka, dia akan berubah menjadi iblis surga sebelum dia menyadari apa yang terjadi. Begitu dia terpesona, bahkan seorang Great Sage pun tidak bisa menyelamatkannya. Dan saat itulah aku akan memiliki akses ke rahasia terbesarnya, dan juga, pagoda Kaisar Agung. Tapi bagaimana jika Yang Qi tidak mencoba menggunakannya, kata Old Man Super Destruction. Dia akan melakukannya, Tuan Muda Shroud Heaven menjawab dengan tawa dingin. Kamu tahu, ketika ayahku sedang mengerjakan 5 fase, dia menemukan 1 set koordinat spasial yang membentuk semacam formasi mantra alami. Karena itu, kelima item tersebut mengandung energi 5 fase yang sangat kuat, energi yang akan sangat bermanfaat bagi Yang Qi. Dia pasti ingin mendapat manfaat darinya, karena itu akan mengarah pada kemajuan kultivasi yang cepat. Bahkan,
Itu seharusnya mendorongnya menuju transformasi 5 fase jauh lebih cepat. Dia tidak akan bisa menahan diri untuk tidak menggunakan harta itu. Kemudian, setelah dia menjadi iblis surga, aku akan menggunakan mantra kepemilikan tubuh iblis surga untuk membuatnya menjadi tiruan. Saya akan mengambil alih pikirannya, dan kemudian menggunakannya untuk mencapai kemuliaan yang lebih besar. Old Man Super Destruction perlahan-lahan menjadi posisi bersila saat dia mendengarkan. Tertawa keras, Tuan Muda Shroud Heaven melanjutkan, tidak ada yang bisa lepas dari kendali saya. Bukan putra mahkota, bukan Yang Qi, dan bukan Hua Tianxiong. Dia ingin membunuh putra mahkota dan membagi keuntungannya mungkin menjadi sage hebat ya benar. Dia hanya akan berakhir sebagai bonekaku. Baiklah, Anda mengawasi aliansi kain kafan surga, dan juga melihat Yang Qi. Dengan itu, Tuan Muda kain kafan surga menghilang. Penghancuran orang tua juga memudar menjadi tidak ada. Kembali di Institut Sun Moon, di Gunung Hua Fengfeng, Yang Qi duduk bersila, bermain-main dengan batu roh. Hua Fengfeng juga memegang batu roh, kira-kira seukuran kenari. Tampaknya memancarkan aura penguasa, dan bahkan berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa di dalam batu roh, ada simbol magis yang berupa angin surgawi, badai petir, naga, harimau, kilin, burung phoenix, dan bentuk lainnya. Batu roh diklasifikasikan menjadi rendah, sedang, tinggi, tertinggi, kerajaan, kekaisaran, penguasa, bijak, surgawi, dan tingkat dewa. Bagi kebanyakan orang, batu roh berdaulat adalah legenda, dan berisi misteri yang akan membingungkan bahkan hantu dan dewa. Batu roh tingkat kedaulatan tunggal yang dipegang Hua Fengfeng lebih dari cukup untuk mendorongnya ke tingkat legendaris. Sekarang, hal penting yang harus dilakukan adalah melewati kesengsaraannya. Jika dia tidak bisa melakukan itu, tidak peduli berapa banyak energi vital yang harus dia gunakan. Sayangnya, saya tidak terlalu percaya diri untuk berhasil, katanya. Menatap batu roh, dia menghela nafas, matanya yang seperti phoenix berkedip-kedip karena iri. Batu roh tingkat kedaulatan. Bahkan orang baru yang suci di sini di Institut Sun Moon tidak dapat berharap untuk menggunakannya untuk kultivasi. Bahkan, saya bahkan tidak berpikir ayah saya bisa. Hanya rektor, ketika membuat terobosan ke tingkat sage besar. Ini adalah tingkat kekayaan yang mengejutkan, itu pasti, kata Yang Qi. Tetapi itu menimbulkan pertanyaan mengapa Tuan Muda kain kafan surga begitu murah hati. Permintaan saya benar-benar sedikit berlebihan. Matanya berkedip dengan kecurigaan saat dia mengeluarkan pedang terbang, item yang agak sulit dikendalikan, karena semangat kuat yang dimilikinya. Itu tidak lebih lemah dari Levi Caesar. Ini adalah senjata roh. Dan Yang Qi telah memeras 1000 barang semacam itu dari Tuan Muda kain kafan surga. Bahkan Institut Demi Immortal secara keseluruhan kemungkinan hanya memiliki beberapa ratus stok. Yang Qi cukup curiga dengan bagaimana Tuan Muda kain kafan surga baru saja menyetujui permintaannya yang keterlaluan. Namun, bahkan setelah memeriksa semua item, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang berbahaya tersembunyi di dalamnya. Jika dia menyerahkan senjata-senjata ini ke tangan klan Yang, para muridnya akan dipersenjatai dengan baik sehingga tidak ada yang bisa menghalangi mereka. Dia bahkan bisa menggunakannya untuk mengatur formasi mantra yang bisa melepaskan banyak serangan untuk mengalahkan musuh. Setelah melakukan inventarisasi lagi, dia fokus pada 5 item yang sangat kuat, harta magis yang berada pada level yang sama dengan gerbang kekosongan besar. 5 senjata dewa, lampu Sky Spirit, kapak belati Razor Gold, tembak Mulberry, air singularitas, dan pasir naga kuning. Lampu menyala dengan api hebat yang warnanya sama dengan langit. Tidak ada kotoran di dalamnya, dan meskipun Yang Qi tidak tahu jenis api apa itu sempurna dalam segala hal. Kapak belati panjang itu sangat tajam, dan memancarkan aura metalik yang membuat seseorang merasa seperti matanya berdarah. Tunas tanaman memiliki daun hijau yang berdenyut dengan kekuatan hidup. Tampaknya kuno, dan juga, jenis hal yang bisa menyembuhkan hampir semua luka, bahkan menumbuhkan kembali anggota badan. Itu memiliki kemampuan yang melekat untuk menyerap energi roh, yang ditingkatkan sekarang karena itu adalah harta magis. Rupanya, itu terus-menerus menyerap energi dari roh kayu Preheaven dari dimensi alternatif. Dengan tunas tanaman seperti ini, adalah mungkin untuk mengubah gurun menjadi hutan. Mata air itu hampir melompat-lompat seolah-olah hidup. Satu tetesnya bisa berubah menjadi sungai putih seperti naga. Ini adalah bentuk akhir dari air, intisarinya. Terakhir adalah pasir kekuningan, yang hidup, dan bisa berubah menjadi naga kuning yang sebenarnya. Kumpulan 5 fase harta magis ini tidak kalah berharga dari gerbang kekosongan besar.
Dan jika mereka digabungkan, mereka akan menciptakan siklus penuh dari 5 fase, dan akan sangat memperkuat basis kultivasi. Yang Qi benar-benar tidak tahu mengapa Tuan Muda Kain Kafan Surga memberinya sesuatu seperti ini. Jauh di lubuk hatinya, dia yakin bahwa itu pasti semacam jebakan. Namun, bahkan Hua Tianxiong tidak dapat mengidentifikasi sesuatu yang mencurigakan tentang mereka. Hua Tianxiong adalah legendaris yang tidak pernah mati seperti Tuan Muda Kain Kafan Surga, tingkat yang jauh melampaui Yang Qi. Jika dia mengatakan tidak ada masalah dengan 5 item, maka tidak boleh ada. Tetapi karena kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka, Yang Qi masih yakin bahwa kecurigaannya akurat. Dia hanya perlu mengidentifikasi petunjuknya. Tiba-tiba, sebuah wadah besar muncul di belakangnya, di mana dia melemparkan kelima harta itu. Mudah-mudahan, dia bisa memurnikan mereka di tungku, dan bahkan mungkin menggunakan aura neraka dari Hellfire Crucible untuk memurnikan mereka. Setelah mencapai level legendaris, tombak Dewa Neraka, armor pelat Dewa Neraka, sayap iblis-iblis, wadah api neraka, dan portal neraka semuanya telah berubah. Sayap iblis-iblisnya sekarang menjadi sayap malaikat, dan armor pelat Dewa Infernal miliknya telah menjadi jubah pertempuran Legiun Dewa. Dan portal nerakanya perlahan menjangkau untuk terhubung dengan berbagai hubungan spasial neraka. Sekarang, yang harus dia lakukan adalah mencapai transformasi legendaris ketiga, transformasi ruang void, dan dia akhirnya bisa membuka jalan ke neraka, dan memanggil dewa-dewa melaluinya. Yang Qi saat ini dalam transformasi pertama, membuatnya menjadi legendaris bentuk darah. Dia sangat tahan lama dan kuat, dan dapat dengan mudah menembus gunung atau menghancurkan sungai. Namun, untuk legendaris tingkat tinggi, dia lemah. Dan jika dia benar-benar melawan Putra Mahkota, itu pasti akan berakhir dengan kematiannya. Faktanya, bahkan jika dia melawan para ahli di bawah Putra Mahkota, seperti penghancuran orang tua, legendaris Yin Yang, dia harus fokus hanya pada pertahanan, atau mungkin melarikan diri. Dan itu akan dilakukan dengan bantuan Pagoda Kaisar Agung. Jika dia akhirnya melawan Huang Ho atau Blade Money Reverse tanpa Pagoda Kaisar Agung, dia tidak akan berdaya melawan mereka. Lagi pula, serangan dari Space Void legendaris bisa dibuat dari dimensi alternatif, dan bagaimana dia bisa bertahan melawan itu. Tanpa harta magis yang memberinya kemampuan untuk bertahan melawan serangan ekstra dimensi, tidak peduli seberapa kuat dia akan tetap mati. Saat ini, tugas terpenting yang ada adalah mencapai transformasi kedua, dan menjadi legendaris roh jiwa. Dengan meningkatkan semangat dan jiwanya ke tingkat tertinggi, dan mengasah kekuatan psikisnya, dia akan dapat merasakan koordinat spasial, dan akhirnya, ketika tubuh kedagingannya cukup kuat, membuka celah di ruang itu sendiri. Dua transformasi pertama adalah tentang dasar-dasar. Setelah transformasi bentuk darah dan transformasi roh jiwa selesai, dan roh dan daging menjadi satu, adalah mungkin untuk menyerang ruang angkasa itu sendiri dengan prahara psikis, dan menembus antar pesawat. Legendaris ruang void biasa dapat membuat riak kecil di ruang angkasa, formasi mantra spasial skala kecil. Kekuatan tubuh psikis dan daging secara inheren terbatas, dan dengan demikian, pencerahan dari 5 fase dan yin dan yang diperlukan. Kemudian, seseorang dapat membuat domain pribadi, dan benar-benar cukup kuat untuk menghadapi bahaya perjalanan antar planet. Tapi Yang Qi berbeda, dengan seni energi kelas dewa, dia berada di level yang lebih tinggi. Setiap kali dia naik level, transformasi yang menggetarkan surga, yang menggulingkan bumi akan terjadi. Baginya, level energy arts dan level leviathan adalah tentang membangun fondasi. Mereka hampir tidak menghitung apa-apa, dan di zaman kuno, praktisi seperti itu bahkan tidak memenuhi syarat untuk disebut pejuang energi. Namun, semuanya berbeda di level legendaris. Kemajuan yang akan dia buat di level itu akan sangat dramatis. Misalnya, ketika dia mencapai transformasi legendaris kedua, dia tidak perlu menggunakan energi sejati atau tubuh kedagingannya sama sekali. Dia akan mampu membentuk prahara psikis yang bisa meratakan gunung dalam sekejap mata. Dengan menggabungkan jiwa dan tubuh fisiknya, dia bisa melepaskan kekuatan yang benar-benar luar biasa, dan kemudian dengan santai merobek celah ke ruang angkasa itu sendiri, lubang yang kemudian bisa dia lewati. Pada saat itu, menantang prahara spasial akan menjadi hal yang mudah untuk dilakukan. Transformasi ruang void Yang Qi akan sangat berbeda dari versi biasa. Lagi pula, berhubungan dengan neraka bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan mudah. Dan bahkan dia tidak tahu apa yang bisa dia lakukan dengan Pagoda Kaisar Agung pada saat itu. Tapi dia yakin akan satu hal mencapai tingkat berikutnya tidak akan mudah. Meskipun dia sekarang memiliki banyak koleksi batu roh dari berbagai tingkatan, itu hanya akan membantu sedikit.
Di tingkat legendaris, pencerahan lebih penting daripada kekuatan mentah. Lebih buruk lagi, menembus penghalang level dengan seni energi kelas dewa jauh lebih sulit, dan melibatkan banyak hambatan yang kuat. Sekarang, dia sedang mempertimbangkan untuk menggunakan 5 fase harta karun ini untuk mencoba menerobos kemacetannya saat ini, dan pada saat yang sama, mencari tahu dengan tepat apa yang Tuan Muda Shroud Heaven rencanakan. Mungkin Hua Tianxiong tidak dapat membedakan kebenaran, tetapi dengan segel Legiun Dewa, Yang Qi yakin bahwa dia akan baik-baik saja. Di dalam Hellfire Crucible, lampu, kapak belati, tembak, pasir, dan air semuanya mulai bergetar. Saat energi sejati mengalir ke dalam harta, indera tajam Yang Qi melewati mereka. Untuk satu hal, dia memperhatikan bahwa seseorang telah menggunakan sihir yang kuat untuk menanamkan setiap objek dengan perhubungan spasial, yang memungkinkan energi intisari murni dari 5 fase mengalir ke dalamnya secara bebas dari lokasi lain. Energi intisari 5 fase dari benua kaya subur sebenarnya heterogen dan tidak murni. Berlatih kultivasi dengan itu tidak hanya sangat sulit, itu juga membuang-buang waktu. Namun, itu seringkali merupakan kejahatan yang diperlukan. Misalnya, jika seseorang mengolah seni energi tipe api, mereka benar-benar membutuhkan energi intisari dari elemen api. Terkadang, memurnikan dan memurnikannya akan memakan waktu puluhan tahun atau bahkan lebih dari 100. Tetapi hubungan spasial 5 fase ini menggambar dalam versi yang sangat murni dari elemen 5 fase. Yang Qi bahkan dapat merasakan bahwa hubungan spasial di 5 objek mengarah ke 5 dunia yang sangat besar. Mereka adalah pesawat unik mereka sendiri, yang masing-masing merupakan ekspresi tertinggi dari elemen logam, elemen kayu, elemen air, elemen api, dan elemen tanah. Sayangnya, Yang Qi belum mencapai transformasi ruang void, apalagi transformasi domain pribadi. Oleh karena itu, dia tidak mungkin menggunakan koordinat spasial untuk benar-benar melakukan perjalanan ke pesawat-pesawat itu. Alih-alih menyerap item secara langsung, atau mencoba mengekstrak energi intisari 5 fase, dia hanya melelehkannya di Hellfire Crucible, dan berharap sesuatu akan datang darinya. Namun, bahkan setelah 3 hari 3 malam, sepertinya tidak ada yang istimewa terjadi. Harta karun 5 fase tampak persis sama, dan bahkan berkilauan terang di dalam api. Hua Fengfeng duduk bersila ke samping, menyaksikan dengan takjub. Apa yang dilakukan Yang Qi adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh sebagian besar tetua legendaris. Sementara itu, jauh di dalam dunia Minor Brilliance Institute Sun Moon, seorang pria dan wanita sedang menonton proyeksi Yang Qi duduk di sana bersama Hua Fengfeng. Mereka tidak lain adalah Hua Tianxiong dan istrinya Yan Chenxing. 1. Yan Chenxing adalah ibu Hua Fengfeng, dan juga seorang legendaris tak pernah mati yang kuat. Meskipun dia tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang terkemuka seperti Hua Tianxiong dan putra mahkota, dia masih sangat kuat, dan juga sangat cantik. Selain itu, dia adalah keturunan dari kepala akademisi Institut Sun Moon saat ini, Yan Wuya. Apa pendapatmu tentang dia, sayangku? Hua Tianxiong berkata, sedikit senyum di wajahnya. Putri kami yang tinggi dan perkasa benar-benar menemukan seorang pria jenius. Sepertinya kita akhirnya bisa mengistirahatkan hati kita dengan tenang. Yang Qi ini baru berusia 20 tahun, dan dia sudah menjadi legendaris, kata Yan Chenxing. Dia terdengar sangat senang, luar biasa, meskipun, jenis seni energi apa yang dia kembangkan saya tidak tahu. Di luar, ia tampak suci dan murni, tetapi pada tingkat substruktural, tampaknya ada tekanan dari neraka. Ini benar-benar memprovokasi reaksi dari jiwaku. Hua Tianxiong mengangguk setuju. Pecahan itu sangat unik. Dari apa yang saya tahu, apinya menyerupai sesuatu yang disebutkan dalam catatan paling kuno, api pembersih dari dunia surgawi. Namun, saya harus melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengonfirmasi. Apa yang dia lakukan, tepatnya mengorbankan harta 5 fase itu sudah 3 hari 3 malam, dan dia masih belum menyerapnya. Apa yang sedang terjadi? Mungkin dia curiga mereka telah dirusak. Hua Tianxiong menggelengkan kepalanya. Mustahil. Saya memeriksanya secara menyeluruh dengan Radiant Paradise God Eye Institute kami. Mereka adalah harta 5 fase tanpa sedikit pun energi iblis. Padahal, dia anak yang sangat teliti. Dia tidak mempercayai siapapun dalam hal keselamatan pribadinya. Menurutku dia orang yang tepat untuk menjaga Feng Feng tetap aman. Dia pasti lebih unggul dari semua elit muda lainnya yang kami pertimbangkan di masa lalu. Dia bahkan lebih unggul dari orang baru yang suci di sini di Institut Sun Moon. Sangat benar, jika kita berdua gagal mencapai tingkat Sage Agung, dan menghilang ke dalam ketiadaan, maka setidaknya kita telah menemukan suami yang ideal untuk mengurus Feng Feng. Dunia ini sama ganas dan berbahayanya dengan badai dari dunia bawah 9 Serenitis,
tapi setidaknya kita memiliki dia untuk menjaganya tetap aman. Aku gemuruh. Bahkan saat orang tua Hua Fengfeng tampak menghela nafas, sebuah gerbang besar muncul di belakang Yang Qi di gunung. Seketika, energi iblis jahat yang tak terbatas meletus ke tempat terbuka, dan hampir tidak mungkin untuk melihat hantu iblis yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh roh, jiwa pendendam yang muncul dari neraka, berteriak ketika mereka kemudian menembak ke arah Hellfire Crucible. Seketika, api di sana melompat lebih tinggi. Entitas yang muncul dari gerbang secara harfiah bertindak sebagai bahan bakar untuk Hellfire Crucible, menyebabkannya terbakar 10 kali lebih panas dari sebelumnya. Di levelnya saat ini, Yang Qi akhirnya bisa bekerja lebih baik dengan portal neraka. Dia sekarang bisa menggunakannya untuk memanggil hantu iblis, tubuh roh, dan jiwa pendendam dari beberapa lokasi neraka terdekat. Karena dia belum berada dalam transformasi ruang void, dia tidak bisa memanggil entitas fisik, hanya makhluk roh. Tapi mereka masih sangat kuat. Faktanya, jika dia hanya memanggil mereka ke tempat terbuka, maka tak lama kemudian, semuanya sejauh ribuan kilometer akan berubah menjadi kerajaan hantu iblis. Itu akan dengan cepat berubah menjadi tempat seperti Black Chorus atau pegunungan Finkors. Apa yang dia lakukan? Hua Tianxiong bergumam kaget. Apakah itu semacam seni iblis yang sempurna meskipun tidak umum untuk melihat teknik pemanggilan, adalah mungkin untuk menembus batas materi dan ruang untuk membawa makhluk hidup dari dunia lain. Wajah Yan Chenxing kehabisan darah. Kamu benar, itu adalah seni iblis yang kuat, teknik pemanggilan. Lihat, bahkan ada hantu iblis tingkat Life-Seizing yang keluar dari portal itu. Bagaimana mungkin dia bisa memanggil hal-hal seperti itu? Dia menggunakan hantu-hantu iblis itu sebagai bahan bakar untuk wadah itu. Saya belum pernah melihat atau bahkan mendengar hal seperti itu. Tidak yakin dengan apa yang sebenarnya terjadi, Hua Tianxiong terus mengamati dengan cermat. Sementara itu, Yang Qi mendengar suara berbicara dengannya dalam bahasa Gatongwe. Legiun para dewa menggunakan hantu iblis sebagai korban untuk kemuliaan Mahadewa. Bakar mereka untuk memberikan cahaya dan panas. Gemuruh. Panas luar biasa melonjak dari Hellfire Crucible, yang sekarang bersinar dengan kecerahan yang menyilaukan. Cahaya ilahi berdenyut, berubah menjadi banyak malaikat dengan sayap putih bersih, yang kemudian terbang dalam aliran konstan ke dalam harta 5 fase. Kemudian, mata ketiga muncul di dahi Yang Qi, memancarkan kecemerlangan pada harta karun itu sehingga tidak mungkin ada sesuatu yang disembunyikan di dalamnya. Pada saat itu, kedipan hijau bisa dilihat di kedalaman harta karun. Benih iblis surga, Hua Tianxiong berseru, wajahnya jatuh. Kutukan, Tuan Muda Kain Kafan surga itu benar-benar makhluk yang keji. Hua Tianxiong tercengang oleh implikasi dari apa yang dilihatnya. Dia secara pribadi telah memeriksa harta 5 fase, dan tidak melihat ada yang salah. Namun Yang Qi, setelah beberapa hari dan malam melakukan penyempurnaan, benar-benar mengidentifikasi kebenaran yang jahat. Sebenarnya ada benih iblis surga yang tersembunyi di dalam harta karun. Bagaimana mungkin Hua Tianxiong tidak marah? Kembali ke puncak gunung, Yang Qi sedang melihat cahaya hijau samar di dalam harta 5 fase yang meleleh. Tuan Muda Kain Kafan surga benar-benar tidak berguna. Jelas, itu adalah semacam benih, dan tampaknya cukup memancarkan sensasi usia yang ekstrim. Itu sebenarnya ditutupi dengan paku kecil yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya memancarkan energi iblis yang kuat. Benda ini memiliki kehendaknya sendiri, dan dapat dengan mudah mengambil alih pikiran seseorang dan bahkan jiwanya. Itu kemudian akan mengubah mereka menjadi sesuatu yang berbeda, sesuatu yang jahat. Itu tidak bisa dianggap enteng. Jelas, ini adalah kartu truf milik Tuan Muda Kain Kafan surga. Tidak heran dia dengan santai menyerahkan begitu banyak kekayaan kepada Yang Qi. Dia berharap bahwa begitu Yang Qi memurnikan 5 fase harta untuk digunakan sendiri, dia akan mendapatkan semuanya kembali, dan pagoda Kaisar Agung untuk Bud. Demon Fog benar-benar tidak bisa dipercaya. Benar-benar orang menyebalkan. Yang Qi memeriksa benih iblis surga untuk waktu yang lama. Kemudian, alih-alih menghancurkannya, dia melambaikan tangannya, menyebabkan tanda segel menempel padanya, sebelum menyedotnya ke dahinya. Tiba-tiba, dua kabur bisa dilihat sebagai Hua Tianxiong dan Yan Chenxing muncul di depannya. Yang Qi, Hua Tianxiong berkata dengan cemas. Itu adalah benih iblis surga. Hatilah. Bahkan aku tidak menyadarinya sebelumnya, yang berarti kemungkinan besar kain kafan petapa agung surga sendiri yang meletakkannya di sana. Benih itu bahkan bisa mengubah manusia jenius yang paling sempurna menjadi Demon Fog. Ada penjelasan tentang hal-hal ini dalam catatan kuno Institut Sun Moon. Mengapa Anda menyerapnya cepat dan usir? Aku bisa membantumu menghancurkannya. Aku akan baik-baik saja,
kata Yang Qi sambil tersenyum. Kekuatan besar dari benih surga setan sebenarnya akan sangat membantu. Itu terhubung dengan jiwa Tuan Muda Kain Kafan Surga, jadi jika aku menghancurkannya, dia akan tahu, dan itu bisa berdampak negatif pada rencana kita. Mari kita tunggu sampai dia mencoba bergerak, dan kemudian dia akan menuai apa yang dia tabur. Selain itu, benih akan membantu saya untuk melacak gerakan Tuan Muda Kain Kafan Surga. Dan siapa tahu, begitu pertempuran pecah, itu bahkan mungkin memberikan beberapa informasi berguna tentang putra mahkota. Kamu benar-benar yakin kamu bisa mengendalikannya? Hua Tianxiong bertanya dengan ragu. Tentu saja, jawab Yang Qi dengan anggukan percaya diri. Aku mengolah seni energi kuno yang dirancang khusus untuk mengendalikan iblis-iblis dan sejenisnya, teknik rahasia yang diturunkan selama berabad-abad. Itu membuat hampir mustahil bagi iblis-iblis untuk menyakitiku. Jadi, begitulah adanya. Hua Tianxiong merasa semakin senang dengan Yang Qi. Sejauh yang dia ketahui, Yang Qi adalah tipe anak ajaib yang datang hanya sekali setiap 10.000 tahun. Dan selama dia punya cukup waktu untuk bersiap, dia tampak seperti kandidat yang sempurna untuk melawan putra mahkota. Yang Qi menyingkirkan harta 5 fase, dan kemudian meluangkan waktu untuk secara resmi memberikan salam. Salam, Paman, Bibi yang mulia. 1. Tidak perlu formalitas seperti itu, kata Yan Chensing, persis seperti ibu mertua berbicara dengan menantu laki-laki. Di dalam, dia berpikir, pemuda ini bukanlah individu yang sederhana. Dia memiliki pagoda Kaisar Agung, dan dia juga memiliki indera tajam yang melampaui orang-orang biasa. Dia berhati-hati, setia, dan benar. Dia benar-benar akan menjadi suami yang sempurna untuk Feng Feng. Tiba-tiba, Yang Qi sepertinya menyadari apa yang sedang terjadi. Paman, kamu akan segera mencoba menembus level Great Sage. Dari apa yang saya dengar, ini adalah pekerjaan yang sangat berbahaya, dengan 80 hingga 90% kemungkinan kegagalan fana. Ketika saatnya tiba, saya akan meminjamkan Anda pagoda Kaisar Agung saya untuk membantu Anda dengan terobosan Anda. Bagaimanapun, Hua Feng Feng adalah saudara perempuanku yang disumpah. Saya memiliki beberapa hal mendesak untuk diperhatikan di Institut Demi Immortal, jadi saya harus mengucapkan selamat tinggal untuk saat ini. Tidak menunggu jawaban, dia bangkit dan menghilang. Pang kecil, kata Yan Chensing, menggelengkan kepalanya. Dia melihat ke arah Hua Tianxiong. Dia sangat perseptif, yang mengatakan, jika dia tidak tertarik, kita tidak boleh memaksa. Hua Feng Feng cukup cerdas, dan sudah memahami apa yang terjadi. Wajahnya memerah karena marah dan malu, dia berkata, Ayah, Ibu. Apa yang kamu bicarakan? Hua Tianxiong tersenyum. Feng Feng, Yang Qi ini jelas seorang jenius yang lahir secara alami. Dia berkepala dingin, teliti, dan membutuhkan waktu untuk merencanakan segala sesuatunya. Dia pasti akan mencapai hal-hal besar. Pikirkan tentang itu. Kamu adalah gadis yang sombong, dan kamu tidak menyukai salah satu jenius di sini di Sun Moon Institute, jadi jangan biarkan dia pergi. Merasa lebih marah dan malu dengan yang kedua, Hua Feng Feng mendengus dingin dan membuang muka. Hua Tianxiong dan Yan Chensing saling tersenyum tipis, lalu menghilang tanpa jejak. Jauh di atas lautan awan, Yang Qi melihat ke bawah ke Institut Sun Moon, emosi campur aduk bermain di wajahnya. Sulit untuk mengatakan dengan tepat apa yang dia pikirkan, tetapi setelah beberapa saat dia menggelengkan kepalanya untuk menjernihkan pikirannya. Meskipun saya mengambil langkah awal untuk menghancurkan harta 5 fase, saya tidak dalam posisi untuk menyerapnya sepenuhnya. Saya membutuhkan tubuh kedagingan saya menjadi jauh lebih kuat, dan juga perlu mencapai transformasi roh jiwa. Setelah 3 hari 3 malam bekerja dengan harta 5 fase, dia lebih kuat dari sebelumnya. Namun, dia masih belum mendorong transformasi bentuk darah ke level tertinggi yang mampu dicapainya dengan seni energi kelas dewa. Dia perlu mendorong tubuh kedagingannya ke tingkat yang lebih tinggi sebelum dia bisa merangsang elemen psikis. Tubuh fisik dan pikiran berhubungan erat, bahkan orang biasa yang memiliki tubuh fisik yang sangat kuat seringkali memiliki pikiran yang sangat kuat. Sebaliknya, orang yang lemah seringkali lemah secara mental. Setelah transformasi bentuk darah mencapai tingkat kekuatan puncak, kemampuan mental seseorang pada akhirnya akan mampu menciptakan prahara psikis yang dapat mengoyak kekosongan. Itulah awal dari transformasi roh jiwa. Kebanyakan orang biasa yang memiliki tubuh kedagingan sekuat Yang Qi, atau bahkan hanya 1/10 yang kuat, sudah akan berhasil dengan prahara psikis mereka. Namun, Yang Qi berbeda. Dia membutuhkan lebih banyak kultivasi sebelum dia mencapai titik itu. Apa yang ingin dia lakukan sekarang adalah kembali ke Institut Demi Immortal sehingga dia bisa secara resmi menjadi orang baru yang suci.
Perubahan status itu akan luar biasa, dia akan sangat penting sehingga sebagian besar tetua agung tidak berdaya untuk melakukan apapun padanya secara resmi. Faktanya, orang baru yang suci secara teknis mengungguli para tetua, karena merekalah yang pada akhirnya bisa mencapai pangkat kanselir. Orang baru yang suci adalah di antara orang-orang paling penting di Demi Immortal Institute, dan sebagai satu, Yang Qi akhirnya dapat secara terbuka membangun Sage Monarch Society menjadi kekuatan yang dapat melindungi anggotanya. Dalam keadaannya saat ini, dia bisa melakukan perjalanan ratusan atau bahkan ribuan kilometer dalam waktu sesingkat-singkatnya, jadi tidak butuh waktu lama baginya untuk mencapai Demi Immortal Institute. Saat ini ramai, dengan orang-orang keluar dan di mana-mana. Para mahasiswa luar dan dalam kampus semua mengerjakan tugas mereka dengan semangat, berharap bisa menonjol di antara kerumunan. Siswa elit pergi misi, atau kembali dari mereka, berharap untuk menggunakan hadiah mereka untuk mencapai tingkat pencerahan yang lebih tinggi. Para siswa konklav sibuk bekerja mencoba menjadi legendaris. Bagaimanapun, orang baru yang suci memiliki kebebasan dan kemandirian sejati. Ketika Yang Qi mendarat, aura besarnya segera menarik perhatian. Apakah itu Yang Qi? Dia adalah juara kompetisi seni bela diri antar lembaga, tetapi begitu kompetisi berakhir, dia menghilang tanpa jejak. Sekarang dia kembali. Cepat, beritahu Yun Hailan dan para pemimpin masyarakat putra mahkota. Auranya luar biasa, dan lihat, dia menuju ke Academy of Sage Studies. Menurutmu apa yang dia lakukan? Hanya ada satu alasan untuk pergi ke Academy of Sage Studies, dan itu untuk mendapatkan promosi. Dia masih seorang siswa elit, kan, tapi mengingat dia mencapai Queenary Levisaging, kurasa itu berarti dia akan melamar menjadi siswa konklav. Semua orang penasaran mengapa orang yang baru saja digantikan oleh putra mahkota ini tiba-tiba kembali ke institut. Kebanyakan orang berasumsi bahwa dia akan pergi dan tidak akan pernah kembali. Tapi sekarang, disinilah dia, dalam apa yang tampak seperti provokasi terbuka kepada masyarakat putra mahkota. Begitu Yang Qi melangkah ke Akademi Studi Sage, para tetua di sana memandang dengan heran. War Soldier dan War Sage keduanya melangkah maju untuk menemuinya. Elder War Sage, seorang nonari Levisager, dan pemimpin Academy of Sage Studies, sebenarnya cukup takut pada Yang Qi. Namun, itu tidak menghentikannya dari menjangkau untuk menghalangi jalannya. Apa yang kamu lakukan di sini, Yang Qi? Apa yang kamu inginkan? Apa yang saya lakukan di sini? Yang Qi menjawab dengan senyum dingin. Kemudian dia menghentakkan kakinya, menyebabkan aura menyelimuti aula yang berisi kekuatan hukum magis. Fenomena aneh muncul di langit di atas, dan semua orang merasa seolah-olah langit dan bumi akan retak dan pecah. Itu pasti kekuatan yang berbeda dari level Levisaging pada level substruktural. Dia seorang legendaris. Itulah kekuatan level legendaris. Aku tidak percaya Yang Qi seorang legendaris. Para tetua Akademi Studi Sage semuanya terkejut, dan tidak tahu harus berkata apa. Kecemburuan dan kecemburuan di mata mereka terlihat jelas. Bagaimanapun, para legendaris adalah orang-orang penting di Demi Immortal Institute. Mereka adalah pejuang energi sejati, orang-orang yang, di zaman kuno, dikatakan mampu menempuh jalan untuk menjadi abadi. Saya di sini untuk melamar menjadi orang baru yang suci. Saya telah mencapai level legendaris, jadi saya harus memenuhi syarat, bukan tolong, sesepuh, saya menunggu evaluasi Anda. Para tetua sangat terkejut sehingga butuh waktu lama bagi mereka untuk memulihkan ketenangan mereka. Kemudian, Penatua War Sage berkata, ini bukan masalah kecil, Yang Qi. Tunggu di sini. Aku akan memberitahu atasanku di dunia minor kosm. Kami membutuhkan lebih banyak saksi yang hadir untuk mengangkat seseorang menjadi orang baru yang suci, termasuk rektor. Bagus. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Saya akan menunggu di sini. Yang Qi tetap berdiri di tempat dengan tenang, tak tergoyahkan seperti gunung. Seketika, kegemparan menyapu institut. Itu biasanya masalah besar ketika seseorang dipromosikan menjadi siswa elit. Dan ada sedikit kebu Mahadewa untuk menyebutkan siswa konklav baru. Orang-orang seperti itu membuat iri jutaan siswa. Tapi untuk seorang legendaris yang muncul, orang baru yang suci, ya, itu adalah sesuatu yang benar-benar langka. Apa Yang Qi mencapai level legendaris? Bagaimana itu mungkin? Apakah benar-benar mudah untuk menjadi legendaris? Ini baru beberapa bulan. Bagaimana dia melakukannya? Jadi dia akan menjadi orang baru yang suci sekarang. Ada beberapa tetua agung yang berkerumun di sekitar Yun Hailan di dunia kecil. Leluhur angin dan awan, 7 master prasurga, 3 sesepuh yang murni. Legendaris adalah tokoh yang sangat kuat di institut. Faktanya, pada titik ini, satu-satunya Grand Elder yang mungkin dapat menyebabkan masalah bagi Yang Qi adalah Grand Elder Fit Virtue,
orang yang sama yang telah menjual euforia Godstone kepadanya. Dalam pikirannya, dia benar-benar menarik Yang Qi dengan cepat. Sedikit yang dia tahu bahwa batu baptis itu ternyata sangat bermanfaat, dan fondasi terbaik yang bisa diperoleh Yang Qi untuk dibangun. 13 legendaris sedang memperkuat formasi mantra untuk Yun Hailan, formasi reinkarnasi 13 gerbang surgawi yang sedang mengubah dirinya secara menyeluruh. Ada 2 harta magis yang mengambang di atasnya, gerbang kekosongan besar dan mutiara dunia 1000 ilusi, yang digunakan untuk membentuk inkarnasi luar tubuh, dewa kedua yang baru lahir. Yun Hailan sekarang berada di puncak level non-relevancing, hanya diambang menjadi legendaris. Namun, menembus level legendaris bukanlah tugas yang mudah. Dia telah bekerja siang dan malam dengan bantuan para tetua agung ini, energi sejati mereka merangsang aliran darahnya, semua dengan harapan mencapai terobosan berikutnya. Sayangnya, dia masih belum siap. Dan sekarang, dia menerima berita mencengangkan bahwa Yang Qi adalah seorang legendaris. Itu sangat mengejutkan sehingga energi sejatinya tiba-tiba menjadi tidak terkendali, dan dia batuk seteguk darah. Itu adalah situasi berbahaya yang bisa berakhir dengan kematian jika dia tidak mendapatkan kembali kendali. Butuh perjuangan, tetapi dia menstabilkan dirinya dan kemudian melihat ke arah siswa Crown Prince Society yang membawa berita, yang hampir basah oleh keringat. Apakah kamu benar-benar yakin? Ya, jawabnya. Yang Qi ada di Akademi Studi Sage sekarang, menunggu cukup banyak penatua muncul. Bahkan sekarang, kabar sedang dikirim untuk memanggil berbagai tetua agung. Saya melihat sendiri, dan dia pasti berada di level legendaris. Tidak mungkin auranya itu palsu. Kutukan, bagaimana ini bisa terjadi? Mata Yun Hailan berkilauan dengan kebencian mentah. Pada titik inilah suara trompet tiba-tiba bergema dari Academy of Sage Studies. The Sagely Might Bookless terdengar, kata Patriarch Cloud. Itu berarti seseorang sedang dipromosikan menjadi orang baru yang suci. Rekan sesepuh agung, kita harus segera ke sana untuk memastikan apa yang terjadi. Kami bertanggung jawab untuk memastikan orang baru yang suci memenuhi semua persyaratan. Kami hanya bisa menerima loyalis, bukan monster. Terlepas dari apapun, kita harus menghentikan Yang Qi dari menjadi orang baru yang suci, kata Yun Hailan. Itulah yang diperintahkan Putra Mahkota. Bahkan jika dia benar-benar seorang legendaris sekarang, kita benar-benar harus menghentikannya. Kami membenci Yang Qi sama seperti Anda, kata Patriarch Qin. Dia mungkin ingin menjadi orang baru yang suci, tapi itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kita harus menghancurkannya, dan menghancurkannya dengan keras. Paksa dia ke jalan sesat iblis-iblis, dan pastikan dia tidak akan pernah bisa pulih. Bersihkan dia untuk selamanya. Leluhur angin dan awan benar-benar terpana oleh perkembangan ini, dan tahu bahwa jika Yang Qi menjadi orang baru yang suci, dia tidak hanya berada di level mereka, dia akan melampaui mereka. Baiklah, Grand Elders, kata Yun Hailan. Aku akan mempercayakan masalah ini padamu. Tidak semua orang di institut bekerja untuk Putra Mahkota, dan beberapa tetua agung kemungkinan akan menyambut Yang Qi sebagai orang baru yang suci. Bagaimanapun, legendaris adalah aset penting bagi institut secara keseluruhan. Jangan takut, kata Grand Elder Fit Virtue. Kami telah membuat kemajuan besar dalam memenangkan orang ke pihak kami. Meskipun, pemimpin perkumpulan Tuan-Tuan Angin, benar-benar telah menekan saya akhir-akhir ini. Saya harap Putra Mahkota dapat menawarkan dukungan dalam hal itu. Kami menyadari hal itu, dan Putra Mahkota telah diberitahu, jawab Yun Hailan. Dia sangat senang dengan loyalitas yang Anda tunjukkan. Kami telah mengirimkan peringatan kepada Master Win Genleman. Putra Mahkota akan segera kembali, dan siapapun yang menentangnya akan dibunuh. Apa Patriarch Cloud berseru? Putra Mahkota akan kembali secepat ini. Saya pikir itu seharusnya memakan waktu 5 tahun. Yun Hailan bangkit. Itu adalah informasi palsu yang Putra Mahkota sengaja sebarkan untuk membuat mereka berpikir dia terluka lebih parah dari yang sebenarnya. Yang benar adalah bahwa semuanya berjalan sesuai dengan rencana induknya. Segera, dia akan menjadi sage hebat. Tetua Agung, tolong cepat dan urus Yang Qi. Tentu saja, kata Grand Elder Fit Virtue, tertawa kejam. Beraninya Pang yang tidak berguna ini mencoba menjadi orang baru yang suci. Saya pasti akan memberinya pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Dia tidak bisa berhenti memikirkan insiden dengan euforia Godstone, dan betapa mudahnya menggertak Yang Qi. Karena itu, dia sama sekali tidak takut padanya. Sekelompok besar tetua agung terbang ke udara dan menuju Akademi Studi Sage. Yun Hailan tetap di belakang, ekspresinya campuran kompleks dari kecemburuan dan kebencian. Aku meremehkanmu lagi, Yang Qi.
Saya pikir saya akan mencapai level legendaris terlebih dahulu, tetapi kemudian saya mencapai hambatan ini. Bagaimana Anda melakukannya begitu cepat ya? Itu tidak masalah. Saya akan memastikan Anda mendapatkan apa yang datang kepada Anda. Hampir semua orang di Demi Immortal Institute sekarang setia kepada Crown Prince Society. Aku bahkan punya banyak kakek tua yang bekerja untukku. Anda, di sisi lain, sendirian. Bagaimana Anda berharap untuk mencapai hal seperti itu? Saya berpikir bahwa, untuk tujuan menjadi legendaris, saya perlu untuk memberlakukan bahwa rencana. Tiba-tiba, Yun Hailan mulai menggumamkan semacam pesona misterius. Sesaat kemudian, sebuah suara menembus kehampaan, kuat dan mendominasi hingga ekstrim, hampir seperti suara surga itu sendiri. Ya, itu tidak lain adalah Putra Mahkota. Putra Mahkota, saya ingin memulai operasi Azure Heavens. Kamu yakin, Hailan, operasi Azure Heavens tidak bisa dianggap enteng? Bahkan saya tidak akan memberlakukannya kecuali benar-benar diperlukan. Anda hanya akan memiliki satu kesempatan sekilas untuk mendapatkan pencerahan dao surga biru, dan memiliki benih kitab suci surgawi yang ditanamkan di dalam hati Anda. Jika Anda gagal, Anda akan kembali menjadi debu. Bahkan jiwamu tidak akan tersisa. Anda memiliki darah dewa laut, darah naga ilahi, dan kekuatan misterius lainnya. Anda adalah orang penting dalam rencana jangka panjang saya. Tidak apa-apa, ketika saya berhasil dengan operasi Azure Heavens, maka itu akan sangat membantu rencana Anda. Selain itu, Yang Qi adalah seorang legendaris sekarang, dan dia akan menjadi orang baru yang suci. Jika dia berhasil, dia akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Selain Anda, tidak ada yang bisa menahannya. Karena itu, saya tidak sabar. Oh, bocah itu menjadi legendaris Putra Mahkota jelas terkejut. Baginya, seolah-olah seekor semut telah merangkak ke kakinya dengan cara yang menjengkelkan. Iya, begitu aku keluar dari pengasingan, aku akan membunuhnya. Anda tidak perlu, kata Yun Hailan santai. Saya pribadi akan mengakhiri dia. Omong-omong, saya mendengar bahwa dia memperoleh pagoda Kaisar Agung. Apa pagoda Kaisar Agung? Aku tidak percaya orang menyebalkan rendahan seperti dia mendapatkannya. Badai psikis meluncur melalui kekosongan, tampaknya cukup kuat untuk mengguncang dunia minor kosem sampai ke intinya, dan pasti cukup kuat untuk menghancurkan Nonari Levisacers. Itu benar, kata Yun Hailan dengan dingin. Kanselir mengirimmu ke Heaven Dawn Quarry untuk mendapatkan pagoda Kaisar Agung, tetapi Yang Qi, seorang Levisacer yang sangat sedikit, entah bagaimana berhasil merebutnya. Itu pasti rektor yang membantunya. Dia pasti khawatir Anda menjadi terlalu kuat, dan mencoba bermain di kedua sisi. Dengan memberikan pagoda Kaisar Agung kepada Yang Qi, dia memastikan bahwa Anda tidak akan mendapatkan warisan penuh Kaisar Agung kaya subur. Saya sudah mengetahuinya, kata Putra Mahkota. Saat saya melihat pagoda Kaisar Agung terbang menjauh, saya tahu bahwa rektor berada di belakangnya. Yah, pada akhirnya, aku akan memastikan dia menyadari betapa bodohnya mencoba bermain di kedua sisi. Saya Putra Mahkota, aku Putra Surga, aku adalah dewa dari surga yang turun ke dunia fana. Semua makhluk hidup akan mengakui kesetiaan kepada saya. Bukan hanya benua kaya subur. Bukan hanya 4 lembaga. Semua prajurit energi yang tak terhitung jumlahnya dari benua paling kuat akan menjadi abu jika mereka melewatiku. Siapapun yang melawan saya adalah pemberontak melawan surga. Mengerti, Yun Hailan? Sangat baik. Saya kira saya perlu membantu Anda dengan operasi Azure Heavens. Ayo, bergabunglah denganku di sini. Gemuruh. Badai psikis besar menyapu dunia minor kosem dan membungkus Yun Hailan. Kemudian, dia menghilang. Sementara itu, banyak tetua agung lainnya di dunia kecil yang bereaksi terhadap suara Sageli Might Bookless. Apa seseorang mencapai level legendaris? Putri Suci Moneyflowers berada di bagiannya dari dunia kecil, menyerap energi abadi 9 yang. Namun, begitu dia mendengar trompet, dia terbang ke udara dan melihat ke arah Academy of Sage Studies. Ketika dia melihat Yang Qi berdiri di sana, bersemangat dengan energi, dia langsung menyadari bahwa dia adalah legendaris bentuk darah. Aku tidak percaya dia sampai ke level legendaris begitu cepat. Ini adalah keajaiban. Namun, pasti akan ada orang yang menyebabkan masalah. Saya harus pergi untuk memberikan dukungan. Begitu banyak tetua agung, pikir Yang Qi. Banyak tetua besar berkumpul di Akademi Studi Sage. Segera, dia melihat leluhur angin dan awan, 7 Master Pre-Heaven, 3 tetua yang murni, Putri Suci Banyak Bunga dan Grand Elder Fit Virtue. Ada ahli lain yang namanya tidak dia ketahui. Tak lama, aula itu relatif penuh sesak, dan semua orang memandangnya.
Aku percaya kamu baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu, Grand Elder Fit Virtue Yang Qi berkata, matanya berkedip dengan niat membunuh. Ngomong-ngomong, terima kasih banyak untuk euforia Godstone itu. Itulah yang mendorong saya ke level legendaris. Intisari kekuatan hidup yang diberikannya persis seperti yang saya butuhkan. Anda, Grand Elder Fit Virtue berseru. Sesaat yang lalu dia hampir menari dengan gembira, tetapi sekarang dia harus berjuang untuk tidak batuk darah. Kamu benar-benar menggunakan batu iblis jahat untuk menjadi legendaris. Yah, kau jelas monster. Penjahat sesat sejati. Anda ingin menjadi orang baru yang suci tidak mungkin. Saya menyarankan agar dia segera dikurung, dan energi iblis orang pembawa sial dibersihkan darinya dengan paksa.